Rapikan. Ayo cepat masuk. Halo semuanya, selamat datang di podcast Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi dari Divisi Advokasi Sosial Keuskupan Agung Jakartanya ketinggalan. Keuskupan Agung Jakarta. Selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kalian tune in ke channel ini. Sekarang aku ditemani sama satu Romo yang kebetulan tidak asing, karena hampir seminggu sekali aku melihat wajah Romo ini. Kebetulan ini ada Romo dari Paroki Pantai Indah Kapuk, dan kebetulan juga aku umat Paroki Pantai Indah Kapuk atau di Gereja Regina Coeli. Apa kabar Romo Luki? Wah, mantap. Mantap. Brother. Ibu bapak, saudari-saudara, umat Allah semua yang dikasihi Tuhan. Shalom, Shalom. Sehat semua. Jangan lupa tagline saya, aku. Berasa lagi misa. Berasa lagi misa. Selalu begini pagi pas misa. Oma, opa, ibu bapak, saudara-saudari. Shalom. Shalom. Kurang Shalom. semangat. Shalom itu ungkapan yang istimewa. Apa aku. istimewanya tuh? Kenapa istimewa? Karena Yesus pun ketika dia menampakkan diri kepada para muridnya selalu mengucapkan kata ini loh. Shalom juga. Shalom. Cuman mungkin nadanya tidak seperti nada saya. Shalom. Terus Tuhan Yesus Damai sejahtera buat kita semua. dan Tuhan Yesus nggak ngomong kurang semangat. Itu Romo Luki doang yang ngomong ya. Romo Luki, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Yes, thank untuk you. bergabung bersama kami di sini. Jadi di podcast ini kita mau ngomong serius ya, karena tema yang mau dibahas juga tema yang serius nih. Waduh, gua kalau serius kurang bisa. Apakah kita salah narasumber? Jadi di sini tema yang kita mau bahas adalah seputar tema dari APP 2024. Oke. Jadi kita mau ngomongin soal memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Berat. Coba gua tanya dulu, APP lu tahu kagak kepanjangannya apa? Apa ya? Tadi baru dikasih tahu ya. APP. Aksi- Tunggu, jangan kasih tahu dulu. Aksi puasa pembangunan. Wow. Wah, tahu. Aksi puasa pembangunan ini kenapa ya kita kok ada APP? Dan APP itu kan biasanya di lingkungan-lingkungan. Tetapi bukan lagi menjadi aksi puasa pembangunan. Biasanya kalau umat dapat broadcast undangan-undangan untuk pertemuan APP di lingkungan, APP kepanjangannya menjadi aku pura-pura lupa. Jadi pada kagak datang karena aku pura-pura lupa dia. Lebih tepatnya aku nggak pernah baca ya. Aku kayak nggak pernah dapet tuh ada broadcast APP. Jadi temanya serius banget nih. Dan ini juga merujuk ke tema sentral dari Ardas KAJ 2024, yaitu sama solidaritas dan subsidiaritas. Jadi kalau di tahun 2022 temanya itu adalah penghormatan martabat manusia yang menjadi dasar, base. Dan di tahun 2003 adalah kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan. Kalau sekarang ini jadi cara bertindaknya nih. Jadi serius banget nih kita nih mau hari ini bahasannya. Makanya tapi kita harus menjelaskannya yang gasik saya kira. Yang gasik. Gampang dan asik. Oke. Jadi buat aku begini nih kue. Kalau tadi saya tujuannya mau ke sini nih, tujuannya. Dan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta selama 5 tahun tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Tadi saya tujuannya ke sini. Lalu saya pakai apa ya untuk ke sono pakai apa ya Biar untuk nyampe. menuju ke sini biar nyampe ke tempat podcast ini. Oh, pakai kendaraan. Dasarnya kendaraan. Berarti arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tujuannya kesejahteraan bersama. Dasarnya adalah penghormatan martabat manusia. Maka dasar ini ditaruh di tahun awal 2022 ketika kita membuka tahun Ardas ini. Dibukalah dengan tahun penghormatan martabat manusia. Habis dasarnya udah ketemu, tujuannya udah ditentukan mau kesejahteraan bersama. Sekarang kan tinggal caranya. Tadi saya ke sini pakai mobil, oke, tapi caranya gimana? Lihat Google Maps. Atau Waze ya, sebenarnya Google Maps atau Nah, Waze. Dan cara untuk bertindak untuk mencapai tujuan yakni kesejahteraan bersama, caranya adalah solidaritas dan subsidiaritas. Oke. Nah, ini yang menjadi tema kita. Oke, tapi hari kita coba ini. mundur dikit dulu nih Mo ya. Yes. Soalnya nih solidaritas dan subsidiaritas ini nih, khususnya subsidiaritasnya ya. Ini tuh kata-kata yang buat aku pribadi lumayan jarang orang ngomong subsidiaritas gitu. Tapi lo nikmati BBM subsidi kagak?
Selalu ya. Selalu ya. Jadi apa sih maksudnya nih solidaritas dan subsidiaritas? Terus juga kenapa Kak AJ milih tema ini instead of tema-tema lainnya yang juga mungkin banyak isu-isu lain yang Oke. harus di-address gitu Mo? Nah, jadi buat saya mari satu-satu kita telaah dulu. Apa yang menjadi makna solidaritas? Ini kan lebih mudah dong, kita sering mudah. ngucapin Solider. Solider. Oh, lu nggak solid lu. Iya. Solider. Lu nggak solider, nggak pren sama gua. Ya, gitu. benar. Solider itu kan dasar katanya dari kata solidare. Adalah artinya itu seperasaan, senasib, sepenanggungan. Oke. Contoh ya, dulu kalau anak-anak remaja, dulu waktu saya masih remaja ABG gitu kan. Ketika saya SMP, untuk menunjukkan jiwa solidaritas dengan teman-teman, kita bikin baju geng yang seragam. Oke. Wah elah. Kemana-mana jadi seragaman. Seragaman. Jadi kalau saya ngelihat sekarang ini kan banyak sekali komunitas-komunitas yang dikit-dikit pakai baju seragam. Bener. Karena zaman dulu belum ada kayak gitu. Sekarang gampang bikin seragam, Sekarang bikin sepuas-puas. seragam. Nah, solider artinya perasaan senasib, sepenanggungan. Artinya Keuskupan Agung Jakarta pengen mengajak kita semua untuk punya kesaksian hidup peduli sama yang lain. Itu solider. Berbela rasa kata kuncinya sama yang lain. Itu kata solider. Beda sekali dengan kata subsidiaritas. Ya, kata ini tadi persis seperti yang kamu bilang. Kata subsidiaritas itu kan langka kita dengar. Saya kira kurang familiar. kita baru dengar kata ini dan baru mengucapkan dan menggunakan kata ini saya kira di tahun Arda saja nih, ya. Yang subsidi kita tahu dari dulu. Tahu. Ya, kita tahu tentang subsidi. Tetapi subsidiaritas apa ya? Nah, subsidiaritas itu dari kata subsider, ya, dari Subsider. kata subsider. Artinya adalah memberikan ruang kepada tingkat yang lebih rendah untuk mereka mengungkapkan ekspresinya, memberikan ruang kebebasan untuk menentukan dan memutuskan apa yang menjadi arah tujuan dari kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas ini. Maknanya yang lebih gampang saya kira daripada kita yang pusing-pusing. Ingat tadi kita gasik, gampang dan asik. Gampang asik. Maka subsidiaritas itu artinya adalah kita mau memberi ruang, memberikan otonomi kepada komunitas-komunitas. Jadi kata kuncinya, kalau yang pertama saya kira kata kunci dari solidaritas adalah kepedulian dan bela rasa. Kata kunci yang kedua dari subsidiaritas adalah memberikan ruang atau memberdayakan bahasanya, mau memberdayakan mereka. Inilah yang diangkat. Kan pertanyaan kamu tadi lebih lanjut, Romo kenapa sih kok tema ini yang diajarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta di arah dasar tahun 2024 ini dan menjadi tema HPP kita, kenapa enggak yang lain? Karena istimewanya apa? Cara kita menuju kesejahteraan bersama, cara bertindaknya adalah dengan ngapain? Kita mau berbela rasa. Inilah kesaksian iman kita, berbela rasa. Dan jangan lupa yang kedua, kita mau memberdayakan. Karena gereja itu bukan bangunan, bro. Gereja bukan bangunan. Gereja itu kita. Gereja itu adalah persekutuan. Gereja itu adalah paguyupan umat Tuhan. Gereja adalah kita, kumpulan orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang mau bersekutu dalam namanya untuk membangun sebuah gerakan. Jadi gereja nggak boleh jalan di tempat. Wah, nggak boleh tuh. Gereja sebagai gerakan harus ada aksinya. Dan aksi gereja harus merupakan sebuah aksi nyata. Jangan omong doang. Atau gereja cuman cuap-cuap, nato, ngomong-ngomong yang baik, no action, talk only. Atau ada lagi, di Papua itu sebutannya babi taksi. Apaan? Gua kan dulu pernah tugas di Papua. Pernah di Papua, ya. bener. Babi- Babi taksi. Iya, babi taksi. Apaan babi taksi? Kepanjangan dari banyak bicara tanpa aksi. Oh iya. Bagus. Keren. Kalau Itu gitu, sih. coba kasih contoh aksi nyata dari gereja Katolik ini udah melakukan apa aja untuk
menunjukkan kalau gereja Katolik juga nggak cuman NATO. Ya, nggak cuma Aksinya apa? cuap-cuap. Contoh, nggak cuma cuap-cuap. Nah, luar biasa. Maka kan ini kita ada yang namanya PSE, PSE, pengembangan sosial. ekonomi. Kayak MC lo ganti-gantian. Benar. Bagus. Sefrekuensi. Bagus. Kita bisa nge-host bareng lain kali ini. PSE, pengembangan sosial ekonomi. Di setiap gereja ada seksi ini, PSE. Dan karyanya itu adalah karya nyata. Membantu mereka yang berkekurangan supaya tercukupi. Oke. Di PSE itu banyak sekali program-program pemberdayaan, ya. Ada yang namanya sabuk. Sabuk apa tuh? Nah, bukan bantingga. Bukan sabuk pengaman, bukan ya? Apa ini sabuk? Sentra usaha menengah. Ya, sabuk. Sentra Usaha usaha menengah. Oke, apaan ya, Bro ya? Makanya. Unit kerja mungkin ya, sabuk pokoknya. Nanti kita kasih di bawah ya tulisannya. Sentra bimbingan, ya pokoknya sentra bisnis usaha kecil. Apakah Gua dapat berarti bisikan dari Roh Kudus. Terima kasih kepada Roh Kudus. Berarti apakah itu Sentra support? usaha bimbingan kecil kayak gitu. Jadi kepada UMKM gereja itu ini loh, pemberdayaan bukan hanya ngomong, tetapi sungguh-sungguh dibimbing, dibina, dibantu. Bukan hanya aku kasih, kan biasanya gini, gereja jangan jadi macam Santa Claus yang suka bagi-bagi, siapin juga dong empangnya. Tapi kalau cuma disiapin empang, nggak ada ikannya, buat apa? Ya kan? Disiapin empang ada ikannya, tetapi tidak ada pancingnya, ya nggak bisa juga dapat. Lalu udah disiapin empang, ikan, pancing, nggak tahu cara mancingnya, sama juga nggak berkembang. Maka kehadiran gereja khususnya di seksi pengembangan sosial ekonomi bukan hanya menyediakan empang, menyediakan ikan dan alat pancing, enggak. Tapi cara Mancingnya juga diajar. dan menikmati waktu memancing. Nah, itu juga. Okay. Sentra ini, sabuk ini istimewa ya, membimbing sekaligus juga memfasilitasi supaya unit-unit karya atau pengembangan usaha-usaha mikro ya, UMKM itu dapat berkembang dengan lebih baik sehingga mereka itu mencapai apa yang menjadi tujuan dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, kesejahteraan. Oke. Brother. Tapi ini menarik loh, sabuk ini, karena aku baru pertama kali dengar dari Romo nih soal sabuk. Iya, jadi kayak apakah aku yang kurang info atau sebaliknya nih kayak kurang disuarakan? Karena ini program yang menarik banget, karena sekarang banyak banget ada banyak UMKM kan, dan ini salah satu program yang pas aku dengar kayak, oke banget nih, UMKM bisa disupport. Jadi hopefully dari podcast ini teman-teman pendengar semua juga jadi tahu ya kalau ada program ini ternyata dari Kom PSE ya. Iya, dari seksi PSE, pengembangan sosial ekonomi. Kamu mungkin kurang dengar karena rambutnya kepanjangan. Nutupin kuping jadi nggak kedengeran. Mulai sekarang aku sibak terus kalau gitu ya, atau potong ya habis ini ya. Mantap. Ini potongannya model apa nih? Bob Nungging atau Segi gitu-gitu aja. Bob, lebih ke Bob Nungging ya, ngusruk ya mungkin. Bob ngusruk ya. Terus apakah si sabuk ini kayak tadi kan kita ngomong subsidiaritas itu kita ngebantu untuk kasih ruang ke teman-teman kita yang lebih kecil gitu ya. Tapi apakah berarti program ini kayak semua orang yang punya usaha mikro tuh boleh join atau bagaimana gitu tuh? Iya, gereja itu kan bukan hanya terbatas pada mereka yang beragama Katolik. Enggak, justru kesaksian kita juga lintas. Maka kalau di gereja di paroki Pantai Indah Kapuk ya, ini juga lintas batas. Kita juga membantu masyarakat sekitar melalui pemberdayaan yang diadakan oleh seksi PSE yang ada di paroki Pantai Indah Kapuk. Saya kira paroki-paroki lain juga melakukan hal yang sama. Dan biasanya bekerja sama dengan kelompok ini nih. Kita itu punya Kopassus bagian Polwan. WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Wah, itu ibu-ibu itu istimewa loh. Kenapa saya katakan istimewa?
mereka itu sungguh bersaksi bukan hanya di dalam gereja, tetapi mewartakan kabar sukacita, mewartakan iman kekatolikan mereka di luar gereja. Jadi sabuk ini biasanya berkoordinasi dengan kelompok atau organisasi WKRI. Maka di WKRI ada yang namanya juga PPUK. PPUK itu jadi yang mengembangkan, yang membantu usaha-usaha kecil, usaha mikro. Contoh ibu-ibu yang jualan bakwan di sekitar daerah Muara Karang. Disuntik dana untuk modal, dimodalin nih sama PSE. Tetapi bukan hanya dimodalin aja, tetapi ibu-ibu WK ini juga membantu. Bu, nih bakwannya bikinnya yang enak, yang lebih crunchy gitu loh. Lalu packagingnya Bu, jangan hanya ditaruh di tampah terus wah lalat kemana-mana. Jangan Bu, di packaging yang bagus, dibungkus, dikasih sambal kacang Bu, itu harganya jauh lebih tinggi. Jadi juga mengajarkan, membimbing usaha-usaha kecil ini supaya semakin bertumbuh dan berkembang. Dan sampai sedetail itu gitu ya. Turunnya tuh sampai selevel itu detail-detailnya. Itu satu contoh ya, sabuk nama programnya. Apakah ada contoh lainmu? Apa yang kira-kira program lain yang dilakukan dari pihak Gereja Katolik untuk ngebantu terwujudnya tema ini? Solidaritas dan subsidiaritas. Yang solider itu banyak sekali dengan kegiatan-kegiatan karitatif. Itu banyak sekali. Bantuan bedah rumah, bantuan biaya sekolah, bantuan tadi untuk usaha-usaha kecil, UMKM, itu banyak. Nah, sekarang bagaimana yang seputar subsidiaritas ya. Nah, ini istimewa, memberdayakan. Makna memberdayakan itu artinya kita mau bergerak bersama. Komunitas-komunitas, contoh ya. Di gereja saya di paroki Pantai Indah Kapuk yang juga menjadi paroki saudara. Ya, betul. Kebetulan umat di Regina Coeli ini. Nah, komunitas-komunitas itu kan bertumbuh ya. Contoh, Akuin kan di komunitas Benediktus ya kan? Diberikan ruang komunitas anak muda yang suka memuji Tuhan melalui caranya yang suka puji-pujian dengan alat musik, dengan main musik. Gereja memberikan ruang dan memberikan kesempatan itu. Itulah makna subsidiaritas, memberdayakan. Jadi kan nampak ya, gereja enggak apaan sih? Ini komunitas apa? Tidak boleh. Gereja Katolik itu harus yang kusuk, yang tanda salib sembari manggut-manggut. Enggak kayak gitu. Sembari manggut-manggut. Ekstrimnya gitu bro. Ya kan, Gereja Katolik itu mau memberdayakan kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, hingga akhirnya gereja menjadi, buat aku ya, gereja menjadi relevan, punya daya sapa. Ya. Gereja sungguh menjadi oase, siapapun yang datang boleh mengalami kesejukan, boleh dipuaskan dahaganya, karena gereja sungguh menjadi air ya, yang membawa kesegaran. Dan Yesus kan bilang kalau dirinya adalah sang air hidup, yang datang kepadanya maka akan dipuaskan. Jadi saya kira itu beberapa contoh tentang solidaritas dan subsidiaritas yang menjadi cara bertindak gereja untuk, ingat, tujuannya adalah untuk menyejahterakan. Itu dia. Jadi barusan Romo Luki kasih contoh program-program dari Gereja Katolik untuk mewujudin tema solidaritas dan subsidiaritas ya. Demi kesejahteraan bersama. Tapi kita butuh contoh lain lagi. Selain dari Gereja Katolik, umat-umatnya juga harus ngelakuin dong. That's right kan. Makanya kita butuh contoh langsung dari umat Gereja Katolik juga, dari awam. Nah, sekarang kita punya another special guest nih Mo, yang akan bergabung bersama kita di sini. Keren, kamu masih punya stok lagi? Kebetulan sisa satu stoknya ya. Ini last stok dan sangat spesial sekali karena ini wajah yang juga familiar nih Mo. Ini maksudnya wajah-wajah apa familiar? Cocok untuk berkeluarga. Cocok untuk membangun berkeluarga. family. Betul. Jadi ini wajah yang tidak asing khususnya untuk orang-orang angkatan aku nih Mo. Buat anak tahun 90-an familiar sekali dengan wajah satu ini karena suka ada di layar-layar kaca. Rolling drum,
Please welcome the one and only ada Glenn Alinsky. Wow, thank you. Halo, Thank you, Glenn. Glenn. Thank you so much. Thank you so much for coming. Biasanya ngeliatnya di layar kaca ya atau layar lebar gitu. Saya ngeliatnya, wih, ternyata lebih ganteng asli. Dua-duanya ganteng kok. Di layar kaca Ganteng. ganteng, di layar asli juga ganteng ya. Oke, jadi tadi kita lagi ngobrolin seputar apa sih yang Gereja Katolik lakuin nih untuk mewujudkan tema 2024 ini, yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Jadi kita butuh contoh lagi. Kalau dari Glenn sendiri, kira-kira apa yang kamu lakukan secara pribadi atau di keluarga mungkin? Apa yang kalian lakukan untuk bisa ikut participate ngewujudin tema solidaritas dan subsidiaritas? Oke, mungkin sebelumnya definisinya dulu kali ya, kayak solidaritas itu sebenarnya lebih untuk kayak bantu sesama gitu ya, kita sama-sama bantu, sama-sama sharing, giving gitu kali ya, Roma ya. Yes. Bela rasa dan Bela peduli. rasa ya, peduli. Nah itu, kalau di aku solidaritas mungkin aku sama keluarga, sama anak-anak gitu ya, khususnya aku tuh pengen mereka juga ada rasa, ada apa ya, kayak sharing sama giving gitu. Jadi nggak semuanya punya mereka tuh kayak apa ya, hold on to what they have gitu, tapi banyak sharing and giving juga. Jadi kadang kita suka mampir ke panti asuhan. Oh, good. Gitu. Jadi mereka juga nggak apa ya, apalagi di sekarang ini saya juga belajar kalau anak-anak itu dari kecil tuh harus belajar untuk sharing and giving, dan juga ada rasa empathy sama orang yang lebih apa ya, Lebih membutuhkan gitu kali ya, lebih yang membutuhkan gitu. Jadi mereka tuh ada rasa empatinya tuh lebih tinggi gitu. Jadi nggak menimbulkan rasa mereka tuh lebih superior ataupun apa gitu. Jadi dengan gitu mereka merasa kedepannya bisa lebih baik lah. Wah, asik. Tapi ngomong-ngomong, anakmu berapa ya, Glenn ya? Aku ada 2, Wis. satu umur 3 tahun, yang gede udah 7. Oh, oke. And I think it's a good example ya, karena kalau ngomong giving itu bisa dibilang to some extent kayak habit juga nggak sih? Jadi kalau dari kecil udah dibiasain, Iya, betul. kedepannya juga akan menjadi hal yang biasa untuk give, nggak cuma receive doang. It's a very good example. Tapi aku pernah ngeliat nih ya, nggak tahu Glenn pernah melakukan itu apa enggak, di seputaran jalan Pluit itu, kalau tiap weekend itu berderet itu ya, mereka yang homeless, para pemulung gitu, itu berderet tuh. Tiba-tiba saya pernah melihat ada mobil Alphard, langsung ambil kiri gitu ya, lalu keluar tangan anak kecil yang bagi-bagiin makanan. Waduh, saya langsung ngerasa, wah ini keren nih, keluarganya keren nih. Oke. Jangan-jangan itu mobil kamu ya? baru mau ngomong. Jangan-jangan itu tangan anaknya Glenn. Gitu lah. Dari Alphard bagi-bagiin. Apakah iya? Ayo ngaku sekarang kalau iya ya. Kalau di Pluit sih kita nggak pernah di Oke, Pluit gitu. Tapi memang beberapa kali dari sekolah yang anak sosial pun emang suka ada program yang lucu juga. Jadi dia itu ada program di mana dia tuh di rumah harus kayak do certain chores gitu ya, misalnya harus cuci piring atau apa. Wah itu keren. Nah setiap kegiatan dia melakukan sesuatu untuk membantu, dia tuh dapat kayak uang jajan lah. Oh, oke. Nah itu ditabung di satu botol, dia tabung, nanti kalau udah penuh, nah uang itu tuh dikasih ke anak-anak di jalanan gitu. Nah itu pernah tuh di jalanan kita, biar dia pilih aja siapa mau kasih siapa, nanti kita berhenti itu minggir, nah dia yang kasih. Oke, very nice. Tadi itu di sekolah. Itu salah satu program dari sekolah. Oh, Di oke. sekolah. Jadi Harus dicontoh itu. menarik. Bagus. Iya, Menarik. Tolong di replay bagian ini nanti ya. Karena itu program yang bagus. Oke, nah itu tadi contohnya kita dua-duanya udah dapet nih. Contoh dari pihak Gereja Katolik udah, dari umat, dari awam juga udah. buat solidaritas ya. Buat solidaritas dan subsidiaritas ya. Ada lagi? Subsidinya belum ya? Subsidiaritas Belum. Kalau subsidiaritas di rumah sebenarnya mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau di rumah tuh kan kita biasa ada rutinitas kita sebelum tidur tuh, kita tuh biasa semua udah setelah gosok gigi dan segala macam semuanya ganti baju, terus kita akan doa bareng. Wah sih. Nah, doa bareng ini itu selalu aku yang mulai, setelah itu Chelsea, habis itu anak-anak. Nah, Wah, Susi keren, akan doa juga, habis itu Dante akan doa juga. Setelah itu baru Bapak kami, ya. Setelah Bapak kami, habis itu baru kita selesai, habis itu good night, udah tidur, habis itu nanti bedtime story dan lain-lain, habis itu tidur lah gitu.
Dan aku rasa dengan adanya dari kecil ini kita kasih mereka ruang untuk coba berdoa sendiri, mungkin itu salah satu contoh bukan ya? Saya kira iya loh, mengajak anak-anak, memberdayakan anak-anak untuk terlibat sehingga nggak lagi gagap sejak dini udah diperkenalkan. Ini good example saya kira, dan sekaligus Glenn ini good father nih. Good father. Good father. Approved by Romo ya. Keren. Keren. Jadi kita mau ngajak juga ibu bapak, para pendengar podcast kita ya, di rumah-rumah, wah bisa dua hal ini nih. Bisa dua hal ya. itu. Yang Betul. pertama, ajak anak-anak solider untuk peduli dengan yang berkekurangan. Caranya dengan apa? Mudah banget, melibatkan anak juga. Gile, anaknya Glenn aja cuci piring. Waduh, mantep kalau cuci piring dapat uang, dan uangnya itu bukan buat diri sendiri, bukan aku nabung mau beli Jajan. Nintendo, Buat jajan. PlayStation, enggak, tapi buat solider Disumbang. dengan orang-orang yang berkekurangan. Itu kan buat saya good example. Yap. Lalu Ya. yang berikutnya lagi, mengajak anak-anak terlibat dalam hal iman. Wah, istimewa ya. Di rumah Glenn ada kebiasaan berdoa. Para sahabat pendengar podcast ini ya, sampai belibet gue ngomongnya. Podcast. Coba di rumah-rumah ada kebiasaan berdoa juga nggak? Rumah lu ada kagak, Queen? Setelah podcast ini ya. Dijawabnya. Dijawab setelah podcast ini. Jadi keren banget tadi contoh yang Glenn sampaikan. Ya, subsidiaritas bukan hanya ngomong soal yang di gereja, tingkat yang lebih tinggi tidak Nggak boleh hanya skala besar. mengintervensi. Iya, yang sederhana. Yang paling sederhana, yang Ngaj- sehari-hari. Anak berdoa, terlibat, dilibatkan. Anak ikut ke gereja. Ketika papa mama ke gereja, nggak hanya anaknya kayak dititipin di Binda Iman, biasanya gitu. Binda Iman menjadi tempat penitipan bocil. Ya, supaya kalau mami papinya ke gereja, nih anak agak rese, udah gua titipin aja ke Binda Iman. Tapi ini kan dilibatkan saya kira sejak dini ya, subsidiaritas. Ya. To all father, be like Glenn. Wah, mantap. Oke, tadi barusan itu kan contoh-contoh ya yang indah gitu bisa dibilang. Ini ada 2 contoh nyata dari pihak gereja Katolik dan umat yang melaksanakan gitu, yang turut partisipasi. Tapi kita sekarang ke realitanya dulu nih ya. Oke. Karena biasanya realita tidak seindah itu biasanya. Mau nanya ke Romo dulu mungkin ya. Oke. Yang di pihak gereja tadi kan bikin banyak program. Pertanyaannya, gampang nggak ngelakuinnya? Atau mungkin banyak nggak sih orang-orang yang mau terlibat? Karena sebelum kita mulai podcast ini, tadi kita bercanda-bercanda sama semua tim gitu. Ini tim-tim dari Kom PSE ya. Menurut mereka kayak, aduh ini jarang banget ada anak muda yang mau terlibat. Atau bahkan anak muda kagak ada yang tahu gitu. Nyatanya kayaknya nggak semudah itu gitu. Tadi kita ngomongin yang bagus-bagus, tapi kenyataan lapangannya banyak yang nggak tahu. Pas diajakin banyak yang nggak mau terlibat juga, entah dengan alasan apapun, males. Nah, apa kira-kira kesulitan yang Romo pribadi mungkin atau dari gereja Katolik alami gitu dalam mewujudkan tema ini, solidaritas dan subsidiaritas? Tapi ngomong-ngomong gue kayak ujian ditanya-tanyain mulu balu. Namanya juga podcast. Emang begini tugasnya Oh, kalau emang podcast. gitu ya. Konsepnya gitu ya. Konsepnya Gue begitu ditanya-tanya ya. kalau Sorry. Abis ini Glenn. Masih ada kesempatan buat Iya, mikir. Buat mikir, bener. Mending nanya dulu pertanyaan apa? Iya. Tadi kan dari Aquin aja menyatakan, aku baru denger tuh ada Bener. yang namanya sabuk. Sabuk. Kita tanya Glenn, pernah denger nggak? Ada program namanya sabuk. Belum. Bukan ban pinggang ya, Bro. Iya, bukan sabuk pengaman ya, bukan. Sabuk itu sentra bisnis, sentra bimbingan usaha kecil Nah. ya. Which is a very good program, tapi kok kayak gue baru denger sekarang. Iya, nah makanya kenapa seperti itu? Ya inilah makanya kenapa di Kuskupan Agung Jakarta ada yang namanya subsidiaritas untuk memberdayakan. Yang tadinya mungkin belum dengar karena belum diberdayakan kan. Sekarang semoga dengan udah pada dengar, udah pada tahu tentang ada namanya salah satu program di PSE yang namanya adalah Sabuk, sentra usaha bimbingan gitu ya, untuk bagi mereka usaha-usaha kecil, menengah, UMKM itu ada bimbingannya loh. Kita ada loh WhatsApp grupnya, bantuannya untuk membantu mereka.
Jadi semoga sih mengajak umat semakin luas untuk mau terlibat. Karena sejatinya yang tadi saya katakan, gereja itu bukan bangunan. Jangan bilang gereja itu gerejanya Romo. Wah, pernah ada yang ngomong begini ya Glenn, akui. Romo, gereja Romo itu kursinya kotor, katanya gitu. Lalu saya bilang kepada umat ini, Ibu, gak boleh bilang ini gereja Romo. Gereja itu kita, Ibu, saya bilang. Ini gereja kita, saya bilang. Itu pastoran Ibu yang ada di sana juga pastoran kita. Suatu hari Ibu ini kebagian ngasih makan pastor, ya, caos dahar ngasih makan pastor. Lalu dia datang bawa makanan. Ketika itu juga ada Bapak Uskup lagi kunjungan. Lalu ibu ini ngeliat ketika lagi nyiapin makan. Wah, ada tikus di pastoran. Wah, dikejar sama ibu itu. Dan tikusnya masuk kamar romonya. Karena kamarnya itu kebuka. Wah, ibunya pengen ngomong ke romonya langsung, tapi lagi ada Bapak Uskup. Maka dia ambil sapu, dia masuk ke kamar romonya. Tikusnya makin takut. Dia masuk di kolong ranjang romonya. Diusir-usir kagak mau. Lalu karena ibu ini udah bingung, dia datang ke romonya, dia bilang gini, Romo, dia bilang gitu, tadi aku lihat tikus di pastoran kita, dia bilang gitu. Dia bersembunyi di kamar kita, Romo, di bawah kolong kasur kita. Gara-gara gereja kita tuh ya. Sampai ke kasur gereja pun jadi kasur kita juga. Bapak Uskup masuk. Ya. Salah pemilihan kata. Ya, tapi buat saya makna pemberdayaan itu juga harus mengubah konsep pandangan dari saya, kamu menjadi kita. Ya. Maka pemberdayaan itu bicara tentang kita. Sama-sama. Solidaritas juga bukan hanya saya atau dia itu yang menjadi objek. Wah, itu jelek sekali. Bukan objek loh orang-orang yang kita bantu. Itu kan person, mereka pribadi. Maka bicaranya adalah tentang kita. Kalau subsidiaritas udah konsepnya bicara tentang kita, maka saya kira orang akan semakin banyak yang terlibat. Nggak peduli mau usianya apa, mau kedudukannya apa, profesinya apa, tetapi kalau bicara tentang kita, us gitu ya, semua pasti terlibat. Itu sih dari saya. Hopefully so ya. Abis dengar podcast ini, banyak teman-teman yang jadi tahu dan hopefully mau terlibat juga di dalam program-program ini. Amin. Kalau dari Glenn sendiri gimana? Ada contoh kah mungkin kayak tantangannya mungkin tadi lagi dalam ajarin anak-anak buat mesti peduli ya buat nyumbang. Nggak mau apa, ngapain, aku aja susah mau beli PS nggak dikasih-kasih gitu. Misalnya ada contoh-contoh kah kesulitan dalam level apapun gitu ya Mo ya untuk melakukan untuk mewujudkan tema ini. Kalau dari saya, kalau yang buat solidaritas itu ya, maksudnya yang kita ke panti asuhan dan lain-lain, kalau internal kita sih nggak ada no problem dan itu selalu berjalan dengan baik lah, lancar. Cuman saya ada satu pertanyaan yang buat saya sebenarnya sedikit kadang dilema gitu ya. Ada omongan A dan omongan B yang berbeda tapi dua-duanya ada benarnya juga. Nah ini saya juga mau nanya juga nih. Boleh banget discuss. Jadi gini, kadang kita kan kita nyumbang ke suatu panti asuhan lah. Kadang kita kesana, kadang kita enggak. Karena kadang ya kita cuman perlu apa nih? Perlu ini terus ya udah kita kadang kirim pesulap juga biar hibur anak-anak lah di sana. Bisa undang aku. Buat yang belum tahu Romo Luki ini juga pesulap ya. Oh bisa Bisa Badut juga. sulap. Pesulap atau badut gitu ya kita bikin gitu. Padahal kita lagi nggak ada acara apapun. Ya just kasih aja udah. Kadang kita nggak kesana juga, gitu, just kasih aja. Nah kadang ada yang bilang di posting dong, karena dengan posting itu kita bisa mengencourage orang lain untuk oh iya ya, diingetin untuk kita juga nyumbang. Tapi di satu sisi, masa kayak gini-gini harus diposting. Maksudnya kadang ada sisi di mana kita juga kalau diposting kok seakan-akan kayak kita pamer gitu. Kalau kita tuh bagi-bagi gitu. Kan firman Tuhan tangan kanan Kiri, tangan kiri jangan tahu. kiri, Jangan selfie bro. Sekarang selfie. Firman sudah berubah. Ya. Tangan kiri nge-vlog. Pegang kamera. Nah jadi saya tuh bingung tuh, ini tuh sebenarnya
dua-duanya dua sisi, dua pandangan Yes. yang bisa benar juga gitu. Jadi sebaiknya lu sebenarnya gimana? Ya saya kira Glenn tergantung itu ya. Tapi lu ngomong-ngomong udah kayak penguji juga ngajak gua. Tiba-tiba hostnya jadi 2. Kamera gua harus diuji terus. Tapi mungkin aku tambahin dulu mau sebelum dijawab ya. Iya. Kayak kalau ngomong firman di Alkitab juga tulis ada yang kayak kapan aku memberi ketika kamu nggak berpakaian gitu atau nggak punya rumah, homeless gitu. Tapi nyatanya ya, ini ngomong realistik aja gitu ya. Berapa banyak dari kita ngeliat orang homeless terus kita ajak ke rumah untuk kita kasih apapun gitu, mau kasih makan, mau kasih even kasih tempat tinggal. Orang lah ya kan. Iya, jadi pertanyaan aku tuh lebih ke to what extent sih? Maksudnya kita tuh harus ngelakuin hal ini. Kadang-kadang aku juga gini, kayak misalnya ngomong soal nyumbang. Ini hopefully hanya aku ya. Tapi ini real, aku alami. Ini real. Jadi aku mau coba sekalian curhat lah di sini ya. Kalau kita ngelihat orang nyumbang, terus ada orang, aku mikir misalnya nyumbang, kita sebutlah angkanya 50.000 gitu misalnya. 50.000 atau 100.000 gitu. Terus suka ngeliat orang lain bisa nyumbang yang jauh lebih terberkati, dikasih kelimpahan sama Tuhan, bisa nyumbang puluhan juta, ratusan juta, kadang M bahkan nyumbang loh, Ember. miliar gitu. Terus jadi suka mikir kan, kayak apakah 50.000 gue ini punya impact dibanding orang yang bisa ngasih ratusan juta? Ratusan juta of course itu punya impact, bisa make changes gitu. Tapi apakah 50.000 gue ini bener-bener ada dampak? Jadi kadang karena tolok ukur dunia suka berkecil hati kayak ya udah apa nggak usah ya gitu. Nah jadi pertanyaan aku tuh kayak sebenarnya to what extent sih kita tuh harus solidar dan subsidiaritas ini tuh diwujudin di level tertentu kah atau di semua level kah, sekecil apapun kah? Oke. Nah tadi yang ditanyain sama Glenn dulu ya. Masih ada saudara sama Glenn Fledley? Apakah penyanyi juga? Beda warna kulitnya. Iya, ibu bapak, saudara-saudari semua, saya kira gini ya. Yang namanya kita membantu, ada yang namanya motivasi, motif, ya. Ketika kita membantu tetapi punya motif terselubung, tentu yang namanya bantuan kita tidak tulus. Ya. Membantu tetapi dengan embel-embel ada udang di balik batu dari apa yang kita mau bantu, peduli sama orang lain, itu kan seperti yang dibuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus gitu loh. Engkau berlaku munafik, engkau lakukan olah kesalehan, puasa, derma, doa hanya untuk dilihat orang. Tetapi kalau tadi motifnya adalah mengencourage, ini beda dong. Seperti kita kan motifnya bukan nampang, walaupun nampang juga. Jadi nampang juga sih. Enggak, motifnya Iya. Motifnya adalah mengencourage orang, membantu supaya orang itu, ayo lo lebih mau bergerak lagi Yuk, sebagai terlibat, yuk. persekutuan gereja, ya kan? Ayo jalan bersama, gereja tuh jangan stagnan jalan di tempat, tapi kita lagi-lagi ngomongnya kan saya, kita. Ayo kita bergerak bersama. Nah, maka buat saya motifnya itu perlu untuk dimurnikan. Motifnya bukan pura-pura, tetapi pure. Ketika motif kita memberi dengan tulus, dan sarana-sarana media sosial sekarang adalah untuk mengencourage, saya kira sah-sah saja. Tetapi kalau motifnya gini, gua nih daripada kurang terkenal gitu ya, saya gue pengen bantu ngasih bansos kok. Motifnya biar terkenal soalnya. Supaya itu nggak benar motif Itu nggak seperti benar. itu, dan itu yang dikritik oleh Yesus terhadap cara hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang melakukan olah kesalehannya hanya sekedar buat pamer. Itu motifnya. Lalu yang kamu bilang, Queen, gua memberi ini nggak sebanding lah dengan orang lain. Ingat gak ada perikopa lain tentang yang namanya persembahan janda miskin, yang hanya 2 peser bernilai 1 duit, tetapi persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu bukan persembahan yang
ngomongnya ember gitu ya. Tetapi buat pamer. Sedangkan persembahan janda miskin hanya sedikit, Tapi tetapi persentase dari apa yang dia punya. iya, Iya, seluruh iya. nafkahnya Iya. dia mau berikan bagi Tuhan, dia mau bergantung sepenuhnya bagi Tuhan, dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada pepatah dalam bahasa Jawa yang mengatakan non multa sed multum. Wah elah. Non multa sed multum. Itu bahasa Jawa tuh. Bukan lah, lu percaya aja. Wah, lu mau percaya lu mah. Jawa mana tuh ya? Iya makanya gue lagi. Glenn lu polos banget sih. Jawa Latin. Jawa Latin. Nah, Jawa ini Latin. Jawa bahasa keren Latin banget. non multa sed multum, artinya itu bukan soal kuantitasnya, bukan soal banyaknya, tetapi kualitasnya. Oke. Itu dia. Oke. Jadi jangan pernah menganggap kecil, seberapa kecil pun usaha yang kita bisa lakukan. Lakukan Itu buat Tuhan. karena apa yang tidak berharga di mata dunia belum tentu tidak berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Malah sebaliknya, sangat berharga di mata Tuhan. Oke. Thank you. Itu jelas banget sih. Very to the point dan jelas banget. Thank you. Thank you. Yes. Nah, again, hopefully dengan kita barusan ngobrol kayak gini, banyak teman-teman yang menjadi penonton podcast ini atau pendengar podcast ini juga jadi mau ter-encourage untuk terlibat. Nah, kira-kira kalau misalnya mau ngomong bagaimana mereka mau terlibat, gimana tuh mau? Misalnya ada pendengar nih yang, atau penonton kita yang oke, abis nonton ini langsung mau bergerak. Apa sih yang mereka bisa lakuin tuh, kayak kalau misalnya mau ikut serta ke dalam program-programnya, gimana? Gantian dong, gua mulu lu. Atas request Romo ya, silakan. Ada contoh lain nggak yang kira-kira Glenn bisa kasih, ceritakan untuk teman-teman kita yang sekarang merasa ter-encourage nih. Oke, gue mau juga Supaya ikut. terlibat, atau wujudin. ajakan kamu Glenn bagi Ajakannya para apa tuh? pendengar podcast kita agar mereka mau bergerak bersama. Mau bergerak. Kalau dari aku ya, kadang selain kayak cuman panti asuhan ya, kita kan kalau ngomongin panti asuhan tuh kita biasa mikirin anak-anaknya, mereka kekurangan ini itu gitu ya. Tapi jangan sampai lupa juga pengurusnya gitu. Oke. Jadi kita selalu kasih makanan atau semualah apapun yang kita kasih tuh rata-rata tuh buat anak-anak. Nah, sebenarnya si pengurus-pengurus ini, suster-suster ini, mereka itu menurut saya kerja keras banget. Kayak dari setiap pagi mereka harus bangunin 50 anak, mandiin 50 anak, habis itu bawa ke sekolah, pulang, pastiin mereka semua tuh makan dengan baik. Kalau ada yang sakit mereka ngurusin sampai selesai dan lain-lain lah. Dan itu kerjaan yang setiap hari nonstop, ngurusin 50, kadang ada ratusan anak di satu panti gitu. Jadi mereka ini juga sebenarnya Hmm. very hardworking, dan mereka tuh sering nggak pernah Perhatikan. gitu, dan mereka sebenarnya butuh juga gitu, mereka manusia Iya, juga, iya, dan mereka iya, butuh iya, juga. iya, iya. Jadi dulu saya kalau misalnya nyumbang ke panti asuhan gitu selalu bikin anak-anaknya lah. Ya. Nah sekarang kita tuh selalu ada bagian yang khusus buat mereka juga, buat yang pengurusnya juga, misalnya vitamin-vitamin khusus buat mereka, dan lain-lain lah, apapun yang kita pikir kayaknya mereka butuh gitu, khusus buat pengurus-pengurusnya juga, karena pengurus-pengurus ini mereka pilarnya ya, Ya, kan? Tanpa mereka ya benar. anak-anaknya juga susah, Benar. lebih susah lagi gitu. Kalau Benar. merekanya sakit lebih susah lagi di Iya, 50 benar, anak-anak kecil ini gitu ya kan. Benar. Gitu sih. Jadi buat mungkin pendengar yang dengar ya, mungkin ini kita sama-sama belajar juga, sama-sama new experience juga. Jadi kalau mau nyumbang ingat pengurus-pengurusnya juga. Oke. Nah, kalau dari Romo Luki dari gereja Katolik tuh, misalnya, gue jadi pengen join deh sama Kompes, gue mau terlibat deh di Sabuk gitu. Itu tuh gimana cara terlibatnya? Sesimpel kontak aja, telepon, atau ada PO Box apa gitu Weh, untuk Allah. daftar. Hubungi nomor Hubungi di bawah PO ini. Box di bawah ini. Gimana sih kalau mau terlibat gitu? Di semua gereja itu ada yang namanya seksi PSE. Dan kita perlu tahu kalau ini ya, kadang kan orang yang nggak tahu, dalam kolekte umat itu 25% dari kolekte umat itu masuk dalam dana PSE. 25%. Setiap kali kolekte itu 25%-nya adalah untuk pengembangan sosial ekonomi. Jadi gereja begitu concern sekali
untuk membantu untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi bukan hanya bagi umat, tetapi juga secara khusus bagi masyarakat sekitar. Gereja mau turut andil, ambil bagian dan terlibat dalam rangka kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan dari arah dasar. Caranya dengan apa tadi? Solider dan subsidiar. Solidaritas dan subsidiaritas. Jadi kalau mau terlibat, kolektor lah. Itu cara paling gampang Nah, tuh kolektor yang tuh berikutnya, ya bisa menghubungi seksi-seksi PSE yang ada di paroki masing-masing. Ya, bahkan kita punya di level kuskupan PSE itu. Jadi sedemikian luar biasa karya gereja saya kira yang mau andil demi kesejahteraan bersama. Oke. Dan bagaimana cara yang paling efektif buat ngajakin mereka biar terlibat? Soalnya kalau ngomong tadi programnya kita aja kagak tahu. Hopefully podcast ini bisa membantu. Tapi ada nggak sih cara yang paling efektif yang mungkin juga bisa dilakukan nih sama paroki kita sendiri atau paroki-paroki lain? Ini loh cara paling efektif untuk bisa nyampe ke orang, orang tahu, aware, dan mereka mau bergerak. Ya, nggak ada cara lain saya kira selain mau ikut bergabung. Kalau nggak mau bergabung, tidak mau terlibat, ya nggak tahu, ya kan? Kalau masih cuman datang ke gerejanya napas, Natal dan Paskah, atau datang ke gerejanya cuman 2 kali saat baptis dan mati, kan biasanya gitu. Lebih parah dari napas. Ya susah juga, maka harus saya kira ambil bagian dalam kegiatan gereja seluas-luasnya. Di gereja itu, waduh, buat saya banyak sekali ya ajakan-ajakan, khususnya walaupun ini seksi tidak terkait dengan PSE secara langsung, tapi kegiatan gereja contoh untuk pendidikan. Ada yang namanya Ayo sekolah, Ayo kuliah, asak. Oh, asak, ayo sekolah, ayo kuliah. Yang mau ini juga kan memberdayakan, memberdayakan umat untuk ayo sekolah, ayo kuliah. Jangan sampai banyak sekali itu Glenn, mereka yang putus sekolah di tengah jalan. Ya bagaimana mungkin ya dulu, lu kalau masih pada ingat ada program yang namanya satu mahasiswa di tiap keluarga miskin. Ada yang program itu walaupun kalah ya kan. Nggak tahu lagi programnya. Ya ampun, lu nggak nonton debat presiden waktu itu? Aduh, kasihan. Gue juga nggak tahu sih. Ya ampun Tuhan, Habis warga ini negara, PR ya, warga negara. PR kita ya. berdua habis ini nonton. Aduh, ada program dari salah satu capres waktu itu, satu mahasiswa di setiap satu keluarga miskin. Oke. Artinya apa? Untuk membantu justru dengan pendidikan ini menjadi jembatan untuk membantu keluarga mereka bertumbuh Oke. secara ekonomi supaya Oke. mapan gitu kan. Keren. Nah, sebelum itu ada ya. Gereja udah ada ayo sekolah, ayo kuliah loh. Jangan sampai ada orang yang putus sekolah atau putus kuliah hanya karena soal biaya gitu loh. Jadi biaya gereja bantu dengan adanya yang namanya program ayo sekolah, ayo kuliah. Ada lagi. Nah ini nih. Oh itu ada dibantu sama gereja ya dari. Iya, dibantu itu ada program asak di tiap Asak. gereja ada. Itu kalau orang mau join gimana tuh biar Good question. Good nih, question. ya. Good question. Datang ke gereja. Terus bilang mau dong Saya mau terlibat. biaya untuk kuliah. Nah, gitu. datang ke gereja, lalu nanti datang ke PSE, nanti ada tim yang akan membantu, juga yang akan menseleksi, memverifikasi keluarga yang datang ini, yang butuh dibantu. Sungguhkah dia butuh dibantu? Konon katanya ya, ada anak-anak sekolah di sekolah Katolik ternama gitu loh. Supaya bayarannya murah, orang tuanya datang, wah elah, dengan pakaiannya tuh kayak orang susah, padahal Mercy-nya diparkir di lapangan sekolah. Kadang-kadang kayak gitu. Iya gitu iya loh iya. ya. Padahal datang Alphard. Nah makanya ini
juga ada verifikasinya, dibantu. Jadi datang ke PSE, silakan datang. Dari Siapapun PSE paroki lah. di paroki-paroki Semua paroki ada, semua paroki ada PSE. Lalu demi kesejahteraannya ada juga yang namanya SEU. SEU. Iya, SEU. SEU. Tahu nggak apaan SEU? Saya biasa kalau terakhir habis ngobrol sama orang. Siu, itu siu bro, siu. Gua pikir lawang SEU. Gua udah baca pikiran Udah baca dia, ya? langsung tahu siu. Jokesnya ketebak. Jokesnya ketebak. Gua mau ngomong lawang SEU tadi tuh, lebih gak ketebak tuh. Jadi SEU itu kepanjangan dari Credit Union, ya. Atau koperasi. Koperasi. Dan itu juga memberdayakan loh, memberdayakan umat. Ya di paroki saya sih nggak ada SEU, cuman di Dekernat Bekasi, wah itu berkembang sekali. Credit Unionnya. Apa itu? Koperasi. Koperasi. Untuk bantuan dana usaha, simpan pinjam. Koperasi itu kan berbeda dengan bank. Kalau bank itu kan dana dikelolanya oleh pihak bank, sementara kalau koperasi adalah dari anggota untuk anggota bagi anggota. Jadi untuk kesejahteraan bersama-sama, duitnya dikolek sama-sama. Mereka ada yang namanya nanti di akhir tahun itu ya, ada pembagian dari hasil keuntungan tahun itu. Itu koperasi. Mereka simpan sendiri, mereka pinjam, tentu ada bunganya. Tetapi demi kesejahteraan para anggota di koperasi itu, di SEU itu. Jadi lebih istimewa SEU itu, gagasan Credit Union. Oke. Banyak sekali saya kira macam-macam programnya. Jadi kalau mau lebih lanjut tahu dan mau lebih in charge, ya hubungi aja tim PSE yang ada di paroki-paroki saudara-saudari Yes. semua. Karena yang tadi kita ngobrolin tuh baru ada sabuk, baru asak ya. Karena ada program-program lain kayak ada Ayo Kerja, ada Credit Union kita barusan bahas juga ya, ada APP, ada HPS. Bisa langsung tanya ke tim PSE paroki terdekat, paroki Yes. terdekat kayak buku Paroki toko buku masing-masing. ya, paroki masing-masing ya. Kayak buku favorit ini toko buku terdekat. Jadi mungkin again nggak ada cara gampang kayaknya Moya untuk ngajakin orang terlibat ya. Kayak memang hal ini tuh harus disuarain terus. Hari ini kita dari nggak tahu, hari ini kita jadi tahu. Sama sabuk aku jadi tahu, tadinya nggak tahu. Asak dan lain-lain. Jadi mungkin kita memang harus kita harus suarakan terus-menerus. Hopefully dari podcast ini once again bisa teman-teman yang tadinya seperti kami mungkin yang belum tahu sekarang jadi tahu, dan abis udah tahu sayang banget kalau nggak ikutan take action. Jadi hopefully teman-teman semua yang sekarang sudah tahu ikutan mau terlibat, jangan cuma nonton doang tapi ikut terlibat. Ada bacanya di sini, terlibat pakai tanda seru. Ada di rundown gue nih, terlibat. Karena ternyata program di gereja Katolik itu ada sebanyak itu. Sayang sekali kalau kita nggak terlibat, karena ini nggak hanya untuk kebaikan kami umat-umat kita, umat-umat Katolik, tapi juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia khususnya. Terakhir sebagai penutup, boleh kasih mungkin Closing statement. betul. Wah, lu Closing udah kayak statement. acara debат. Iya dong. Closing statement. Ayo kita dengarkan campaign dari mereka. Ada closing statement mungkin dari Glenn dan juga dari Romo Lucky untuk sekali lagi mengajak teman-teman penonton pendengar untuk ikut terlibat. Silakan. Siapa dulu? Oh iya, siapa dulu? Romo dulu ya. Silakan. Oke, dari saya, jangan terlambat untuk mau terlibat dan berbagi berkat dalam kehidupan ini. Amin. Bagus. At ya, bagus ya. Itu yang dari tadi gue pikirin. Udah siap. Dari awal udah siap. Glenn jangan mau kalah. Nah, baru belum siap. Belum siap. Udah bagus ini. At. Jangan sampai turun nih. Kita expect naik nih. Aduh, jangan. Closing soalnya nih. Grand closing. Nggak, kalau dari aku sih kayaknya benar seperti semua yang udah kita obrolin, kayaknya memang kita harus terlibat, kita harus coba, dan seperti yang tadi motifnya kita yang penting baik, dan semoga itu akan diberkatin juga sama Tuhan. Amin. Dan again, sekecil apapun ya, Ya, jangan betul. anggap kalau mau terlibat mesti dalam scale tertentu. No. Sekecil apapun kalian bisa participate, lakukanlah. Terlibat. Betul? Terlibat. Oke, terima kasih banyak untuk Glenn, thank you so much. Thank you. Romo Lucky, Thank you, terima thank you, kasih guys. banyak Thank you, juga thank you, sudah thank you, bro. join. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah tune in. Semoga sekali lagi podcast ini atau video ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Bye-bye.